Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya ingin menayangkan hasil materi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurelita Inaya yang akan menjelaskan tentang materi perubahan remaja pada perempuan. Yang pertama adalah perubahan fisik. Pada awal umur 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder pada perempuan mulai nampak, seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan. Yang kedua adalah kemampuan berpikir. Pada tahap awal, remaja perempuan mulai mencari nilai-nilai dan energi baru, serta membandingkan normalitas dengan teman sebayanya. Yang ketiga adalah identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penolakan dan penerimaan. Remaja mencoba bermain peran, mengubah citra diri, dan kecintaan pada dirinya sendiri mengalami peningkatan. Yang keempat adalah hubungan dengan orang tua. Dalam tahap ini, remaja mengalami tahap pertengahan yang mengalami konflik utama, terutama pada emansipasi dan pelepasan diri. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan sebaya. Pada tahap ini, mereka lebih mencari teman yang sefrekuensi dengan mereka untuk menghadapi ketidakstabilan pada dirinya yang diakibatkan oleh pertumbuhan yang lebih cepat. Biasanya, pertemanan ini terjadi pada jenis kelamin yang sama. Namun, mereka mengeksplorasi kemampuan mereka untuk menarik lawan jenis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Ahnaf. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik remaja. Masa remaja merupakan masa yang paling indah dalam diri seseorang. Masa itu merupakan puncak semangat yang menggelora dari setiap individu. Tapi pada masa itulah juga seseorang mengalami yang namanya pencarian identitas diri, serta memiliki rasa yang keingintahuan yang sangat besar terhadap sesuatu. Hal ini pada umumnya merupakan sifat alamiah yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia. Ada beberapa karakteristik yang bermunculan dan mengakibatkan masalah bagi para penderitanya dalam menentukan masa depan mereka. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diarahkan agar terciptanya generasi emas yang berkualitas. Yang pertama adalah ketidakstabilan emosi. Emosi yang kurang stabil cenderung berubah-ubah. Merupakan ciri yang paling utama terlihat pada anak-anak yang akan memasuki masa remaja mereka. Pada umumnya remaja laki-laki memiliki perubahan emosi yang lebih stabil daripada perempuan dan hanya berpengaruh terhadap ego dan temperamennya. Dan yang kedua adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Perombakan perasaan merupakan batu loncatan atau berubah dari kehidupan sebelumnya, dari yang tadinya hanyalah anak-anak yang selalu diatur dan diurus orang tuanya, lama-kelamaan memiliki keinginan tersendiri. Dalam hal ini remaja mengosongkan diri dari didikan orang tuanya dan justru terbuka dengan pengaruh-pengaruh lain, baik pengaruh baik maupun yang buruk. Yang ketiga, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Remaja umumnya mengalami karakter yang suka berargumen. Mereka berani protes terhadap hal yang tidak disukainya atau tidak sependapat dengannya, termasuk nasihat orang tua. Sikap ini merupakan bentuk perubahan hormonal dan psikologi yang terjadi pada saat memasuki usia remaja dan mempengaruhi pola pikir mereka. Dan yang keempat adalah kegelisahan. Kegelisahan keadaan tidak tenang menguasai diri remaja. Banyak hal diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Banyak cita-cita dan angan-angan yang ingin dicapai setinggi langit, baik itu rasional maupun irasional. Dan yang kelima adalah senang bereksperimentasi dan eksplorasi. Eksplorasi dapat didefinisikan sebagai ketertarikan individu dalam mencari jati diri mengenai nilai kepercayaan, tujuan dan proses eksplorasi. Menunjukkan percobaan dengan perbedaan aturan sosial, rencana dan ideologi. Dan yang keenam adalah mempunyai banyak fantasi, hayalan dan bualan. Siapa yang tidak pernah berhayal, memiliki angan-angan ataupun sekedar bualan belaka, berangan-angan bahwa dirinya
seseorang yang hebat, misalnya membayangkan dirinya sebagai karakter seperti serial kartun, memiliki hayalan bahwa akan mendapat uang dari langit atau bualan lainnya. Dan yang terakhir adalah kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan kelompok. Pasti di antara kalian pernah membuat suatu geng di sekolah maupun di kampungnya. Kebersamaan serta kebanggaan yang besar menjadi ciri tersendiri pada setiap kelompok yang dibuat remaja pada umumnya. Tidak jarang kebersamaan yang berlebihan serta kebanggaan tersebut menjadi penyebab munculnya perilaku negatif para remaja, seperti tawuran karena hanya saling olok yang tidak jelas bisa menyebabkan bentrokan yang berbahaya antar kelompok remaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Musdalipa akan menjelaskan mengenai perubahan fisik yang penting pada masa remaja. Menurut Al-Mihwar, perubahan fisik yang penting pada masa remaja yaitu 1. Perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan tinggi dan berat badan merupakan perubahan fisik mendasarkan yang pertama pada masa pubertas. Pada anak perempuan, peningkatan berat tubuh yang paling besar terjadi sesaat sebelum dan sesudah haid. 2. Perubahan bentuk tubuh merupakan perubahan fisik mendasar kedua akibat terjadinya kematangan yang lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Namun demikian, semua bagian itu akan mencapai ukuran dewasa walaupun perubahannya terjadi sebelum akhir masa pada akhir masa remaja. Menurut Sarwono, perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja yaitu A. Pertumbuhan tulang-tulang. Badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, bahkan pinggul menjadi berkembang, besar, dan membulat. Hal ini sebagai akibat besarnya tulang pinggul dan berkembangnya lemak di bawah kulit. Tumbuh bulu yang halus dan lurus berwarna gelap di kemaluan. Rambut kemaluan yang tumbuh ini terjadi setelah pinggul dan payudara mulai berkembang, serta tumbuh bulu ketiak. D. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. E. Terjadinya haid pada perempuan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai perubahan fisik yang penting pada masa remaja. Perkenalkan, nama saya Vanessa Surya Ramadan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang problem atau masalah perubahan organ seksual pada remaja. Dalam hakikatnya, perubahan organ seksual pada remaja dipengaruhi oleh perubahan hormon akibat dari pematangan organ-organ reproduksi yang remaja sering tidak mengetahuinya. Perubahan tersebut ditandai dengan dua hal, yaitu mimpi basah pada lelaki dan menstruasi pada perempuan. Masalah remaja meliputi banyak aspek seperti perubahan fisik, perilaku seksual, pengenalan tentang seks dan reproduksi. Oleh karena itu, remaja memerlukan bimbingan dan penyuluhan agar tidak terjerumus pada tindakan yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.